Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Salam jumpa warga jemaat GKI Klasik Solo. Sebagai orang yang berasal dari kampung, dari desa, di salah satu desa di Sragentina, saya terbiasa berada bersama-sama, main bersama-sama ketika kecil bersama dengan hewan peliharaan di rumah. Salah satunya adalah ayam. Nah, pernahkah saudara-saudara mendapati momen ketelean pitik atau menginjak tai ayam? Pasti kalau yang berada di kampung atau yang memelihara ayam di rumah pernah menjumpai itu, menginjak tai ayam. Tai ayam yang baru keluar dari ayam biasanya masih hangat, tetapi tidak panas. Dia hangat saja. Ketika keinjek, nah maka kakinya ini akan kerasa anget. Nah, dari situlah kemudian kita mengenal sebuah tagline peribahasa yang mengatakan hangat-hangat tai ayam, yang menyampaikan perihal sesuatu yang enggak serius. Lalu kemudian kita juga kenal dengan istilah yang lain, suam-suam kuku. Itulah yang disampaikan Rasul Yohanes yang pada saat ini mengirimkan suratnya kepada jemaat terakhir dari ketujuh jemaat yang dikirimi surat. Jemaat terakhir itu adalah jemaat Laodikia. Disampaikan supaya kamu tidak suam-suam kuku. Nggak ke sini, tapi juga nggak ke sana. Tidak menyatakan A, tapi juga nggak ngomong B. Jadi nggak jelas statement imannya, akta imannya kurang jelas. Apa yang dipercaya dan diyakini dan diwujudkan dalam tindakan sehari-hari itu kurang kebaca, nggak kelihatan. Injil Kristus yang diyakini dan orang Kristen sebagai Alkitab yang terbuka itu nggak bisa dibaca orang lain. Ini orang Kristen atau bukan?
dari sikap hidupnya, tidak menjadi contoh, tidak menjadi teladan. Pada waktu itu memang jemaat Laodikia dari 7 jemaat yang ada, termasuk juga adalah jemaat-jemaat yang mengalami penganiayaan dan penderitaan atau ancaman dianiaya dan menderita karena percaya Yesus. Memang jemaat mula-mula pada waktu itu kan dipaksa untuk meninggalkan iman Kristennya dan lalu menyembah Kaisar Domitius. Dan bahkan banyak hal dalam kehidupan orang percaya mereka mengalami banyak aniaya, penderitaan karena imannya kepada Kristus. Nah, tapi rada beda nih jemaat Laodikia ini. Imannya itu nggak jelas, tidak membara begitu ya. Suam-suam kuku, nggak kanan, nggak kiri, nggak A, nggak B. Kurang bisa kebaca akta imannya. Nah, inilah yang kemudian ditegaskan oleh penulis Rasul Yohanes yang menyapa secara pastoral jemaat Laodikia ini. Memang kota Laodikia sekarang ini sih kalau kita ngecek itu di daerah Turki. Ya, kota ini memang berada di 2 hulu sungai yang besar dan daerahnya subur. Di sana itu yang terkenal adalah peternakan dan kemudian peternakan domba dan lalu kemudian kerajinan wool, kain wool, ya sangat maju dan berkembang. Secara ekonomi, Laodikia ini termasuk jemaat yang isinya kebanyakan orang-orang yang secara ekonomi sejahtera atau secara ekonomi mereka berkecukupan. Tetapi dalam kekayaan harta yang mereka miliki, ternyata ada masalah. Mereka tidak terlihat bersikap imannya terhadap Tuhan. Oleh karena itu kan makanya dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu di ayat 15. Aku tahu nih segala pekerjaanmu. Kamu itu nggak dingin tapi juga nggak panas. Alangkah baiknya kalau engkau dingin atau panas. Aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu segala hal yang kamu kerjakan di Laodikia sebagai orang Kristen. Tapi kamu itu tidak beriman, tidak terlihat beriman, tidak melakukan akta-akta imanmu, tetapi juga orang Kristen gitu, tidak menampakkannya, tidak mewujudkannya dalam relasi kehidupan sehari-hari. Jadi engkau suam-suam kuku aja, nggak dingin dan nggak panas. Dan dikatakan secara pastoral sebenarnya bahwa itu tidak tepat sebagai seorang percaya. Bahkan disampaikan, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Engkau bisa menjadi bagian bukan lagi dari karya keselamatan dari Tuhan kalau engkau tidak menyatakan keperpihakan imanmu kepada Kristus dalam hidupmu sehari-hari. Jemaat ini memang secara ekonomi berkecukupan, tetapi kemudian mereka tidak menunjukkan kehidupan iman yang sungguh-sungguh kepada Kristus. Oleh karena itu, Rasul Yohanes kemudian menegur mereka dan menyampaikan bahwa barang siapa yang kukasihi, yang dikasihi oleh Tuhan, dia kutegur, dia kuajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi ini surat yang menyapa jemaat Laodikia untuk berubah dari pola hidup mereka. Yang secara iman mereka tidak bersungguh-sungguh menggumuli imannya. Jadi ya semacam kalau sekarang tuh kayak Kristen KTP. Kristen tapi cuma labeling, cuma labelnya saja. Cuma identitas dalam sekadar identitas dalam agama saja. Tetapi itu tidak mewujud dalam kehidupan sehari-hari, memperjuangkan kehidupan iman, hidup sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan, hidup mengasihi sesama semampu kita semaksimal mungkin, menghadapi berbagai tantangan kehidupan, persoalan, kerumitan, pandemi, tetap menyatakan cinta kasih kita kepada sesama, itu nggak ditemui dalam diri jemaat di Laodikia. Oleh karena itu disampaikan teguran ini. Ya, maka siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, saudara, firman ini juga menyapa kita semua. Kita termasuk orang yang seperti apa sebagai orang percaya?
Apakah kita adalah orang percaya yang sungguh-sungguh menggumuli sabda, lalu kemudian merenungkannya, tetapi juga itu ikut mempengaruhi gaya hidup kita, pola hidup kita, dan berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi suluh, menjadi pelita yang menerangi jalan hidup kita, sehingga ada perubahan yang nyata dalam hidup kita sebagai orang percaya. Atau ya aku orang Kristen saja, aku ya setiap minggu ke gereja kalau tidak lupa, ya kadang-kadang berdoa. Tapi kalau disuruh melakukan sesuatu yang serius, disuruh untuk melayani lebih dalam, disuruh untuk tidak sekadar menjadi pengunjung kebaktian, ya nanti dulu. Masih banyak tanggung jawab hidupku, masih banyak pekerjaan yang harus kuurus. Anak-anakku masih kecil, aku baru saja pensiun, aku butuh me time untuk hari tuaku, aku butuh sesuatu yang menyenangkan, dan pelayanan lalu dianggap sebagai sebuah beban yang sulit untuk dihadapi, dan lalu kemudian memaksa dan membuat banyak orang untuk hanya sekadar beribadah. Nah, kepada kita disapa. Bagaimanakah kehidupan iman kita hari ini? Apakah kita termasuk orang yang seperti saya di kampung dulu, hanya menemui hangat-hangat di kaki, atau hanya menemui hangat-hangat dalam iman yang sebentar saja menjadi dingin? Ataukah kita, sebagaimana disampaikan dalam banyak hal dalam Injil, berkobar-kobar untuk melayani Tuhan? Sekalipun terpaan badai silih berganti datang, sekalipun beban hidup terus hadir dalam kehidupan kita, sekalipun kita mengalami berbagai gumul juang hidup, tetapi kita mau meyakini bahwa hidupku dipelihara Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan terus merawatku. Aku sudah membuktikan Tuhan yang dulu, sekarang ini, dan yang akan datang pasti besertaku. Maka aku tidak mau hanya suam-suam kuku. Aku tidak mau hanya hangat-hangat saja, seperti kotoran ayam. Tetapi aku mau di dalam akta imanku mewujudkannya dalam kehidupan pelayanan. Melayani di gereja dengan semua potensi dan talenta kita masing-masing. Jangan malu, jangan ragu, jangan takut, jangan khawatir. Pasti diperlengkapi oleh Tuhan asal kita bersedia untuk ambil bagian dalam pelayanan dengan sungguh-sungguh. Dengan membaktikan dalam ketulusan hidup kita melayani Tuhan. Di tengah-tengah keluarga, kita menjadi orang-orang yang juga mewujud nyatakan iman kita. Tidak hanya hangat-hangat saja, suam-suam kuku saja, tetapi menjadi keluarga-keluarga yang menjadi teladan iman di dalam Yesus. Keluarga yang di sana hadir, sukacita, saling mendoakan, saling menopang, saling hidup dalam kebenaran firman, terus bertumbuh bersama, terus menjadi keluarga yang berjalan bersama di dalam keyakinan kepada Tuhan. Diwujud nyatakan dengan kehidupan kita di sekolah, menjadi seorang murid yang juga mau terus belajar hal baru, mau terus berbuat baik kepada setiap orang, mau terus memiliki integritas, kejujuran, tanggung jawab juga dalam pekerjaan kita. Saudara-saudara, hidup kita sesungguhnya adalah kitab yang terbuka. Apakah ketika kita membuka kitab hidup kita, di sana ada banyak hal berharga yang patut diteladani dalam hidup kita. Ketika kita membuka kitab hidup kita, apakah di sana ada iman yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan, untuk setia sampai akhir kepada Tuhan, untuk mewujud nyatakan iman dalam kehidupan sehari-hari, ataukah hanya sekadarnya? Hidup kita menjadi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Maka jangan sia-siakan, teruslah menyatakan pelayanan dan karya kita dimanapun Tuhan menempatkan kita. Tuhan berkati kita supaya kita tidak hanya hangat-hangat, tapi berkobar-kobar melayani Tuhan. Amin.